Saudaraku Iwan Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang sukses dunia dan akhirat adalah manusia yang mampu menerima rahmat taubat Allah. Artinya bahwa kunci kebahagiaan adalah taubat. Bahagia dunia, sukses akhirat dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dan taubat ini merupakan satu hal yang sangat istimewa. Karunia yang paling besar, rahmat yang paling besar, hikmah yang luar biasa adalah ketika seorang manusia menerima hidayah taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah taubat ini tidak murah Allah berikan kepada setiap manusia. Hanya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kesempatan bertobat kepada Allah. Maka mudah-mudahan hati kita hanya memberikan pengharapan kepada Allah, agar Allah tak henti-hentinya memberikan cinta kepada kita sebagai manusia, agar kita senang dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang jadi pertanyaan kita, kapankah waktu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam riwayat yang indah, suatu ketika malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril menyampaikan kalimat salam kepada Rasul dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kekasih Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku menyampaikan berita gembira, berita baik untukmu dan umat-umatmu. Apa ya Jibril, kata Rasul? Bahwa ketika umatmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setahun sebelum dia meninggal, maka Allah akan menerima taubatnya, kata malaikat Jibril. Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sahabatku, sesungguhnya waktu yang 1 tahun untuk umatku sangatlah terlalu panjang. Jangankan 1 tahun, kata Rasulullah, dalam sebulan manusia umatku ketika dia beribadah kepada Allah, dia akan kembali melakukan kesalahan. Maka malaikat Jibril pun mendengar perkataan Rasulullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung malaikat Jibril pun kembali kepada Rasulullah. Jibril berlari mendekati Rasulullah, bergembira di hadapan Rasulullah, ya Rasul, al-bisaratul laka, kebahagiaan untukmu wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah menerima taubat umatmu sebelum 1 bulan umatmu menemui ajalnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, bukannya aku tak pernah berterima kasih kepadamu dan Allah, tapi 1 bulan untuk umatku riskan dengan kesalahan, 1 bulan untuk umatku riskan dengan kehilapan, 1 bulan dengan umatku akan bergelimang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan terlalu panjang, 1 tahun terlalu panjang, kata Rasulullah. Maka Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hampiri Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, al-bisaratul laka. Kembali menyampaikan kabar gembira. Tak pernah bosan malaikat Jibril menghampiri Rasulullah sambil membawa amanah Allah. Apalagi ya Jibril, kata Rasulullah, wahai Rasul, begitu agungnya Allah mencintaimu, begitu hebatnya Allah mencintai umat-umatmu dengan wasilahmu wahai Rasulullah. Sampaikan kepada umat-umatmu, andaikan umatmu 1 hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahun-tahun dia bergelimang dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan 1 hari umatmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni umatmu. Rasulullah tertunduk di hadapan malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril. Dia pegang pundak malaikat Jibril, dia peluk malaikat Jibril. Kata Rasulullah, aku malu wahai Jibril, andaikan engkau tahu keadaan umatku, andaikan engkau tahu kelemahan iman umatku, kata Rasulullah, jangankan 1 hari,
Hari ini dia melaksanakan sholat subuh, selesai subuh dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dia melaksanakan ibadah sholat zuhur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zuhur dia pun kembali berbuat maksiat kepada Allah. Ketika asar dia beribadah, setelah asar dia zalim. Ketika maghrib dia beribadah, setelah maghrib dia zalim. Ketika isya dia beribadah, setelah isya dia pun berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari terlalu lama untuk umatku. Aku malu kepadamu wahai Jibril, aku pun malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inilah keadaan umatku. Mereka lemah imannya. Mereka tak pernah kuat sekuat para nabi-nabi Allah. Mereka gontai ibadahnya kepada Allah. Aku malu. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Ketika malaikat Jibril melihat Rasulullah menangis luar biasa, malaikat Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, malaikat Jibril kembali kepada Rasulullah. Dia pun menyampaikan perkara yang sangat-sangat indah di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tak pernah bosan memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya Allah tak pernah bosan memberikan rahmat dan syafaat untuk umat-umatmu. Allah menyampaikan berita yang hebat. Sampaikan kepada umat-umatmu, wahai Rasulullah, andaikan umat-umatmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sakaratul maut, dia bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa umatmu. Iwan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas Umar bin Khattab berkata, andaikan umatnya Muhammad yang tiap tahun dia bergelimang dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Muhammad yang tiap bulan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Muhammad yang tiap minggu selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikannya umat Muhammad yang tiap hari, tiap menit, tiap detik dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang sakaratul maut, ketika malaikat Ijrail mencabut nyawanya sebelum roh meninggalkan kerongkongan, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah mengampuni dosa umat-umat Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah momentum kesuksesan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ayat, yaghfiru dzunuba illallah, sesungguhnya orang-orang yang akan aku ampuni, yang mampu menghapuskan semua dosa dan kesalahan, illallah, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat kejadian ayat tersebut, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis dan bala tentaranya menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taburkan pasir kepada kepalanya raja iblis sambil berkata, wahai bala tentaraku, kata iblis lanatullah, tiap hari iblis lanatullah menghancurkan amal ibadah kita. Tiap hari bala tentara setan meluluh lantahkan, menggugurkan semua pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demi Allah, kata raja iblis, umat yang beriman menghancurkan kita dan semua pasukan kita dengan dua kalimat, la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah. Dua kalimat yang hebat, dua kalimat yang ajaib, dua kalimat yang luar biasa, yang mampu menghancurkan, memporak-porandakan semua kekuatan iblis lanatullah. Dan ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar adalah kalimat-kalimat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghfiru dzunuba illallah, sehebat apapun dosa-dosa kita, sebuah apapun dosa-dosa kita, andaikan kita taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa pesan yang mampu kita petik dari perjalanan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sholat merupakan jalan pembuka pintu tobat yang luar biasa di hadapan Allah. Di bulan Muharram, bulan yang indah, bulan hijrahnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pantas kita berhijrah. Yang tadinya kita jarang melaksanakan sholat, rajin ke sholat.
Yang tadinya kita senantiasa selalu berbuat kemaksiatan, berbuat zalim kepada Allah, hijrahlah di bulan Muharram. Dengan senantiasa kita selalu meningkatkan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahkan diri kita, takarubkan hati kita, tauhidkan jiwa kita agar kita senantiasa diberikan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah mencintai manusia, maka Allah akan berikan peluang kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah sholat kita, Allah menjadikan taubatan kita taubatan nasuha, dan kita pantas menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita doa bersama, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.